Biasa, terima kasih. Sangat luar biasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pagi hari ini. Shalom. Selamat Hari Bapa, khususnya kepada bapak-bapak yang ada di sini. Saya pun seorang bapak. Saya belum naik pangkat jadi datuk. Anak saya sudah 34 tahun. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau berkongsi satu tema khas untuk bapak-bapak, menjadi manusia rohani. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus bab yang kedua. Saya baca dari ayat 9. Saya percaya setiap jemaat Tuhan, apalagi lelaki, khususnya bapak-bapak, kita rindu menjadi spiritual man, manusia rohani. Ini tema khotbah hari ini. Saya baca dari 1 Korintus bab yang kedua ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, the deep things of God, hal-hal yang dalam mengenai Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kita menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani, inilah petikan ayat emas kita. Tetapi manusia rohani, the spiritual man, menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui fikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki fikiran Kristus. Saudara, bahagian firman Tuhan ini di antara yang paling rumit. Kalau dalam bahasa Yunani itu sangat rumit. Cuma secara ringkasnya, dalam bab yang kedua 7 kali disebut tentang roh atau roh Allah. Maksudnya penekanan Rasul Paulus di sini adalah peranan atau fungsi roh. Manusia rohani ini maksudnya dia menganggap roh itu. Dia dikuasai roh Allah itu. Dia ada pengalaman dengan roh, sehingga dia boleh disebut sebagai manusia rohani. Manusia yang dipimpin, dikuasai roh. Saudara, ada 5 perkara yang saya mau kongsikan dengan kita, khususnya bagi bapak-bapak, bahkan seluruh jemaat, sebab manusia rohani ini bukan hanya untuk lelaki, tetapi untuk wanita. Di sini mengatakan mata tidak melihat, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya, tetapi Allah menyatakannya oleh roh. Sebenarnya ayat 10a sebahagian ayat 9. Mata tidak melihat, telinga belum mendengar, tidak pernah timbul dalam hati manusia.
apa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia, tetapi Roh yang menyatakan itu kepadanya. Maksudnya saudara, oleh Roh kita dapat melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya bawa kita lihat satu contoh dalam surat Ibrani tentang riwayat Musa. Apa yang disebut oleh Musa? Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Perhatikan perkataan upah. Musa sanggup meninggalkan segala harta kekayaan di Mesir, sebab dia anak putri Firaun, bakal mewarisi, kalau bukan takhta Firaun pun, orang nomor 2, orang nomor 3, kaya raya, kerabat raja. Dia sanggup meninggalkan itu sebab dia mengarah kepada upah. Ayat 27, karena iman maka ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan muka raja. Ia bertahan seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, bicara tentang upah adalah soal upah surgawi. Upah surgawi yang Tuhan janjikan tidak kelihatan, kan? Betul atau tidak? Kalau kita wahyu pun tidak jelas juga apa yang kita akan warisi dalam kerajaan surga. Itu jalan itu emas, ada batu permata, ada intan berlian dan sebagainya. Tetapi jauh lebih besar Tuhan telah sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Musa melihat apa yang tidak kelihatan. Dia mengarah kepada upah surgawi. Dia tahu ada sesuatu yang jauh lebih indah. Saudara, hanya manusia rohani yang memiliki roh, kita bertahan. Kita mengalahkan dunia atau kekhawatiran dunia ini sebab kita ada pengharapan yang jauh lebih besar. Kita mengandalkan Tuhan yang akan memberi kita upah. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melayani Tuhan, beberapa kali dalam kitab Wahyu Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, Aku akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kenapa kita pertahankan kehidupan kita secara rohani? Karena ada upah. Kenapa kita setia melayani Tuhan? Karena Tuhan akan membalas setiap kita menurut perbuatan kita. Kalau kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan Yesus, sedikitlah upah. Tapi kadang-kadang manusia tidak mengarah kepada upah surgawi karena lebih mengarah terhadap dunia ini. Saudara, mari kita menjadi manusia rohani. Sebagai bapak-bapak, menjadi teladan dalam keluarga bahwa kita mengutamakan kerajaan surga. Kita mengandalkan Tuhan, dan anak-anak kita akan menangkap kehidupan ayah itu, si ibu itu, yang mengarah kepada upah surgawi, yang memimpin keluarganya sebagai manusia rohani, yang dipimpin, dikuasai oleh Roh. Saudara, kembali kepada ayat bab yang kedua. Bagi kita yang baru datang kali pertama dan kedua, pastor sedang membuat satu siri khotbah secara eksposisi. Baru dengan izin Tuhan, hari ini baru selesai bab 2. Panjang lagi ini 1 Korintus. Perkara yang kedua, saudara, saya ada kongsikan waktu upacara sakramen perjamuan kudus, Roh itu menyelidiki segala sesuatu. Apa gerangan dalam diri manusia? Siapa yang kenal hati kita kalau bukan Roh kita sendiri? Seperti juga, demikian juga, siapa yang kenal diri Tuhan kecuali Roh Tuhan sendiri? Adalah penting, saudara, kalau kita mau menjadi manusia rohani, kita harus sentiasa oleh pimpinan Roh Kudus menyelidiki diri kita sendiri. Sebab manusia ini mau tidak mau
cenderung melakukan kesalahan. Ego kita bila-bila timbul. Bahkan Galatia 2 mengatakan ego itu, ego, dalam bahasa Yunani dia adalah aku telah disalibkan oleh Kristus. Tetapi banyak manusia hidup penuh keangkuhan, penuh kesombongan. Saudara, hanya Roh Tuhan, kita izinkan Roh Tuhan berkarya dalam diri kita, memberi kita kesadaran dalam roh kita, roh manusia, roh, supaya kita sungguh-sungguh tahu isi hati kita. Kalau ada yang tidak baik, itu diperbaiki. Kalau ada kelalaian, kita buang kelalaian itu. Bahkan ada satu ayat dalam Yeremia, terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Cursed is the man who does the work of God negligently. Tapi kadang-kadang kita benarkan diri, tidak apa-apa itu. Setengah jam lewat tidak apa-apa, biarlah orang tunggu. Kalau saya punya prinsip, saya lebih suka lagi tunggu dengan orang, bukan orang tunggu dengan saya. Jadi saya akan setengah jam lebih awal sampai. Haleluya. Apalagi di rumah Tuhan kan, apalagi kita yang ada pelayanan. Jangan kita lalai. Hanya Roh Kudus yang dapat memberi kesadaran itu sebenarnya. Dalam apapun. Mungkin dosa yang tersembunyi, orang tidak nampak apapun. Mungkin mulai dendam, dengki, macam-macam boleh masuk dalam hati kita. Kekhawatiran dunia sehingga kita hilang arah kepada upah. Kan? Kita hanya lihat di dunia saja. Kan? Biar roh itu menyelidiki segala sesuatu. Manusia rohani akan mengizinkan roh Tuhan menguji kita. Kita menguji diri kita sentiasa. Bukan macam introspektif kata orang. Maksudnya bukan kita hanya lihat dalam macam mau bertobat saja. Itu pun salah lah. Jangan nanti kamu murung saja. Tidak ada senyuman pun. Tapi ada masa, kalau pagi atau bila-bila saya berdoa, memang saya akan bertenang dan mengizinkan Roh Kudus menyelidiki hati saya. Mana tahu ada sesuatu. Perkataan yang kasar terhadap istri pun itu salah kan? Minta maaf saja kan, kalau kita rendah hati.